Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show, kerjasama antara Duta TV dengan Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana pada hari pemirsa kita akan bicara soal proyek strategis daerah yang baru saja dirilis pada Musrenbang 2026. Seperti apa progresnya, kemudian apa kebermanfaatannya, dan tentunya kapan deadline-nya. Telah hadir dua orang narasumber saya, yakni bersama dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Arya Dinor, MSI. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Selamat datang di Duta TV ya Pak ya. Katanya yang kedua kalinya. Iya. Baik, yang pertama dengan saya Pak ya. Oke. Di sebelah sana bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Bapak Insinyur Muhammad Yasin Thoib STMT. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, apalagi kita hari ini bicara yang baik-baik ya Pak ya. Bicara soal proyek strategis daerah yang lagi ramai. Kita juga akan memberitahu kepada pemirsa di rumah seberapa urgensinya begitu proyek ini dan apa kebermanfaatannya. Langsung saja tema kita pada hari ini adalah pemirsa mengurai fakta infrastruktur Kalsel dari jembatan, pelabuhan dan juga stadion. Saya ke Pak Asisten Bidang Perekonomian dulu nih, Pak Arya Dinor. Seperti apa Pak? Kita tahu saat ini kan masa kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Muhyiddin dan juga Pak Hasturi kan sudah memasuki 16 bulan Pak. Betul. Atau sekitar 1 tahun 4 bulan begitu. Seperti apa Pak kalau kita lihat secara umum hal yang paling urgensi yang harus dibenahi di masa kepemimpinannya Pak? Silakan Pak. Baik, saya ingin coba menyampaikan secara makronya ya. Sebelum penyusunan RPJMD-nya Pak Gubernur ya, 2025-2029, kita punya namanya dokumen RPJPD 20 tahun ya. Itu 2025-2045. Sama dengan RPJPN Pak Nasional. Nah, di dalam RPJPD kita, Kalsel itu kalau lihat visinya, itu Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan ya, yang maju, sejahtera, berkelanjutan menuju Babu Salam. Lalu dalam konteks RPJMD hari ini Pak Gubernur meletakkan fondasi transformasi. Nah, kalau kita lihat lagi visi misinya Pak Gubernur 2025-2029 itu Kalsel bekerja ya. Itu punya makna dalam arti gini. Apa itu Pak? Kita ingin pada 2025-2029 ini meletakkan fondasi transformasi tadi. Nah, kalau bicara gerbang logistik, itu kan ada infrastruktur dasar yang harus dipenuhi minimal. Pertama adalah jembatan harus selesai, penghubung Pulau Kalimantan. Baik, jalannya juga ya. Jalannya harus terus diperbaikin dan pelabuhan juga harus ada. Ya. Kemudian sisi lain stadion juga harus kita bangun di 2029. Ini tidak lain adalah kita ingin kepemimpinannya sudah meletakkan fondasi yang kuat. Ya. Kalau bicara gerbang logistik, maka yang menjadi persyarat utama adalah harus ada infrastruktur dasar yang terbangun. Makanya kita ingin pembangunan ini akan berjalan lancar dengan pola yang sangat luar biasa, kolaboratif antara 3 unsur nih, 3 level. Pertama provinsi, kolaborasi dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, ya. Kemudian pusat. Jadi tiga level ini yang hari ini mungkin salah satu-satunya di Indonesia barangkali ya, yang bisa membangun secara bersama-sama. Sehingga kami berharap 2028 di akhir kepemimpinan beliau jembatan penghubung sudah harus jadi dan bisa dimanfaatkan. Baik, kita close dulu di situ. Disebutkan gerbang logistik, salah satu visi dan misi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti apa Pak Kadis PUPR menanggapinya dari sisi PUPR-nya sendiri? Karena kan disebutkan harus ada infrastruktur yang juga harus menjadi awalnya, begitu dan lain sebagainya. Pak Yasin, silakan. Baik, seperti yang sering disampaikan, baik dari teman-teman di Pemprov dalam ini Bapeda ya, kita itu punya kawasan, beberapa kawasan. Jadi di sini namanya kawasan Banjarbakula, hampir 50% penduduk Kalimantan Selatan itu ada di kawasan Banjarbakula. Kemudian di sisi selatan itu ada kawasan industri
kek stangga di Batu Licin, kemudian ini yang akan kita rintis, kek mekar putih di Pulau Laut. Kota Baru. Kemudian di satu sisi lagi kita punya Benua 6. Itu merupakan lumbung pangan kita. Nah, ini kan tentunya harus terkoneksi. Kek mekar putih itu punya kedalaman laut untuk pelabuhan itu bisa kapal yang 40.000 DWT, kapal besar, vessel yang besar. Bisa langsung santer di sana ya. Oleh sebab itu nanti karena ini gerbang logistik dari kek mekar putih itu kita bangun jalan lintas tengah Pulau Laut, terus kemudian ke jembatan Pulau Laut, Pulau Kalimantan, kemudian tersambung lagi jalan Banjarbaru, Batu Licin ke ke Banjarbakula, kawasan Banjarbakula, kemudian juga akan kita rintis nih jalan lintas tengah Kalimantan. Untuk periode pertama Pak Gubernur ini kita akan bangun dari Martapura Mali-Mali sampai dengan Tapin di Binuang dulu sepanjang 30 kilo. Ini koneksi dari yang kawasan industri, kemudian ke kawasan penduduk Banjarbakula, kemudian ke lumbung pangan. Sebaliknya pun sama gitu. Jadi satu kesatuan yang harus kita bangun. Seperti itu. Baik, panjang sebenarnya Pak ya. Semoga deadline-nya di 2028 ini untuk tahap awal setidaknya ada progres begitu. Sebelum kita bicara soal progres nih, tadi sudah disounding bisa bicara soal ini bukan hanya tanggung jawab kabupaten kota, kabupaten khususnya di sana, tapi ada peran provinsi bahkan pusat. Seperti apa sinerginya? Silakan. Sinergi yang terjadi, sinergi ini kan dimulai dengan kesatuan visi misi sebenarnya. Betul. Memang titik beratnya di sana. Jadi ketika kita ingin kolaborasi, sinkronisasi, sinergi, maka kita akan menyatukan satuan pandang. Kalsel mau dibawa kemana? Kami waktu di Bapeda betul-betul coba menyisir dan mencoba melihat, memfilter visi misinya bupati kabupaten kota seperti apa, agar arahnya sama dengan visi misinya Pak Gubernur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meyakinkan bahwa pembangunan ini bukan hanya untuk keinginan, tapi kepentingan, kebutuhan daerah, ya. Kali ini bukan want tapi need-nya, kebutuhan daerah. Kita mau apa? Nah, hari ini Kalsel tadi sampaikan oleh Pak Yasin, kita punya 3 klaster nih, ya. Klaster Banjarbakula, ini ada 2 kota, 3 kabupaten. Kemudian kita punya Benua 6, dari Tabalong sampai Tapin. Itu juga ada kawasan industri yang harus dikembangkan. Tapi di sana kita fokuskan kepada produsernya, penghasilnya, ya. Dan nanti diolah menjadi kawasan yang sedang berkembang hari ini, sudah berkembang malah kawasan Saejan Bersujud, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Jadi interkoneksi ini harus wajib hukumnya untuk dikoneksikan, sehingga rantai pasok dan segala macam bisa terjadi di sana. Terlebih lagi hari ini kita akan ke depan membangun namanya pusat distribusi regional, pusat pergudangan, mirip dengan pasar industri Bintang lah. Kenapa DKI Jakarta tidak pernah inflasi? Karena distribusi barang ini sudah tercukupi. Walaupun dia tidak punya sayur mayur, tidak punya cabai, tidak punya bawang, tapi ada di Jakarta. Nah, itulah yang kami bangun nanti, tidak ada inflasi, tidak ada yang surplus dan minusnya. Sehingga kawasan ini kita coba dorong masing-masing punya kawasan pusat distribusi yang saling mencukupi. Ya, ketika di tanah laut itu minus, katakanlah defisit cabai misalnya, di Benua 6 berlebih surplus, maka dia akan mensuplai. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu intinya adalah hari ini yang sudah kita jalin itu luar biasa, karena kepemimpinan Pak Gubernur hari ini mampu meyakinkan bupati. Bupati itu luar biasa. Apa yang disampaikan Pak Gubernur ini satu kesamaan visi, maka mari kita coba implementasikan dalam bentuk nyata. Jadi pembangunan jembatan ini contoh adalah kolaborasi yang nyata. Baik, bukan hanya sekedar janji ya Pak ya. Jadi multi yang kita susun itu betul-betul Kota Baru, Tanah Bumbu, provinsi dan pusat. Karena pusat sendiri sudah membuat komitmen di state di RPJMN Pak Prabowo bahwa Kalsel itu menjadi gerbang logistik Kalimantan. Itu janjinya Pak Presiden. Jadi pusat pun tidak bisa
lepas tangan gitu. Wujudnya di sana. Makanya di situ juga ada keterlibatan Iya, atau lah. campur tangan dari pemerintah pusat. Ke Ya. Pak Yasin, karena sudah disounding Pak, bicara soal jembatan Pulau Laut. Seperti apa progresnya saat ini Pak? Karena juga dikebut nanti endingnya di 2028 bisa dipergunakan. Silakan Pak Yasin. Baik, untuk jembatan Pulau Laut ini kita bagi 3 segmen ya. Ada segmen di tengah, ini merupakan dibantu kita sama pusat, itu pagunya kurang lebih 3 triliun. Ya. Kemudian sisi pendekatnya, sisi Batu Licin dan sisi Kota Baru itu masing-masing 1 triliun. Kalau untuk pendekat kita juga dibantu kerjasama dengan kabupaten yaitu di Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk progres sendiri kita sudah berkontrak. Tahun ini kita mengejar sampai dengan pier head. Pier head itu dari pondasi sampai ke atas. Baru nanti di tahun 2027 baru gelagar, kemudian 2028 lantai. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan, tidak ada kendala-kendala yang ya karena 3 tahun ini kadang-kadang seperti saat ini ada perang di Iran sama di Timur Tengah, ini kan mengganggu nih, ada kenaikan harga segala macam. Nah ini cukup mengganggu. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti itu. Baik, selesai sesuai dengan rencana begitu. Seperti apa mungkin kebermanfaatnya bagi masyarakat seandainya proyek tersebut sudah selesai? Kita bahas di segmen kedua saja. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show di segmen kedua. Masih bicara mengurai fakta infrastruktur Kalsel, mulai dari jembatan, pelabuhan, dan juga stadion yang bertaraf internasional. Di segmen pertama tadi, Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, saya sudah sounding seperti apa progresnya saat ini, seperti yang disampaikan Pak Yasin. Seperti apa sih Pak kebermanfaatan jembatan ini sendiri, jembatan Pulau Laut? Silahkan Pak Aryadi. Baik, setiap kali kita menyusun ke arah kebijakan itu yang perlu dipertimbangkan adalah indikator makronya apa yang mau dituju. Ya, hari ini ada 6 indikator makro yang harus kita selesaikan di RPJMD. Yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi kita. Itu sampai 2029 8,1%. Ya, menurut hitungan Bank Indonesia itu dibutuhkan hampir 250 triliun investasi yang harus masuk. Kalau kita ingin mewujudkan 8,1% itu ada di Kalsel. Bagaimana cara mencapai 8,1% adalah bagaimana kita menyediakan infrastruktur dasar tadi. Sudah disampaikan di depan. Kita punya kawasan industri kok. Di Kota Baru, di Batu Licin. Kemudian kita punya nanti disambung dengan jalan. Nah, kalau ini terbangun semua, maka dampak luar biasanya akan terwujud nanti. LPA kita bisa tumbuh, ya kan? Hari ini 2027 ini sudah 6,7% lah. 2025 ini baru 5,67%. Berarti masih ada 3% lagi yang harus kita kejar sampai 2029. Ini nggak gampang, nggak mudah. Artinya kemanfaat yang utama yang kita lihat di 2029 adalah tumbuh ekonomi kita. Tumbuh ekonomi itu tidak selalu baik kalau dia tidak inklusif. Ya, ada eksklusif, ada inklusif. Nah, ini yang kita tuju adalah inklusif, pemerataan. Ya. Kita ingin contoh hari ini yang bekerja di sektor infrastruktur ini, contoh jembatan itu banyak juga orang lokal kita sebagai pekerja. Artinya secara harian mereka punya pendapatan, income ya, yang dirasakan langsung dampak positifnya. Nah, secara makro tadi saya sampaikan nanti ke depan mungkin selain LVA kita tumbuh 8,1% wujudnya, kemiskinan kita juga akan turun sekitar 0, sekian ya. Hari ini kita 3,2% kalau nggak salah. Ya,
itu terbaik nomor 2 se-Indonesia setelah Bali. Nah, kemiskinan ini kan relatif kaitannya dengan daya beli masyarakat juga. Kalau logistiknya kita bisa bagus, artinya barang juga akan murah dan bisa menjamin daya beli masyarakat, maka kemiskinan kita akan turun. Termasuk pengangguran tadi. Ya, pengangguran akan diserap nih kalau industri yang ada hari ini masih belum berjalan. Di KI Batu Licin sudah berjalan, KEK setengah sudah jalan. KI Seradang di Tabalong juga harus diwujudkan, harus jalan. Di Tapin juga harus diwujudkan. KI-nya Jorong juga harus wujudkan tuh, termasuk Mantuil Banjarmasin. Nah, kami ingin semua kawasan industri ini bisa dioperasionalkan, direvitalisasi. Kalau enggak, nanti kita akan keteteran mencapai wujud 8,1%. Masih ada 3% lagi PR-nya. Nah, industri pun akan kita coba industri yang betul-betul basisnya yang kita punya. Apa itu? Industri batu bara. Hari ini kita punya namanya teknologi DME, ya, dimethyl ether, untuk mendapatkan LPG pengganti gas. Kita punya kok komoditas itu yang ada di tempat kita. Kemudian ada pupuk dari batu bara yang kita bisa olah. Baik. Nah, ini bagian dari upaya bagaimana kita men-shifting tadi, transformasi ekonomi yang tadinya ekstraktif jadi non ekstraktif, diolah dulu. Makanya kita terus meminta teman-teman di sektoral pertanian, perkebunan, peternakan, ayo hilirisasi jalankan sehingga ada added value yang kita dapatkan di situ, kebermanfaatan bagi masyarakat. Pemerintah tidak mungkin membuat arah kebijakan program itu tanpa ada niat untuk beri manfaat bagi masyarakat. Ya, itu intinya. Karena pasti juga endingnya untuk masyarakat kembali, ya, begitu. Betul. Meskipun kebijakan dirumuskan oleh penguasa di atasnya, begitu. Saya ke Pak Yasin, tadi sudah disounding Pak, ke anjloknya nilai rupiah dan lain sebagainya, begitu. Ada perang di Timur Tengah juga. Dengan adanya efisiensi anggaran Pak, apakah juga akan berpengaruh ini kalau dari sudut pandang Pak Yasin terhadap deadline kita di 2028 untuk jembatan Pulau Laut ini sendiri Pak? Karena ini berkaitan kan ya? Ya, baik. Ini sudah dipikirkan baik dari pemerintah maupun DPR, DPR Provinsi Kalimantan Selatan, makanya dipayungi dengan Multies. Multies itu menjamin kepastian anggaran tiap tahun berapa yang harus kita kucurkan. Itu harus ada nota kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan DPR per tahun 750. Jadi kita harus menyediakan setiap tahunnya 700. Nominal begitu ya? Ya, segitu. Itu dijamin sudah. Makanya karena sudah pengalaman yang dulu-dulu akhirnya dibikin konsep seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan, dari sisi keuangan tidak akan mengganggu pembangunan jembatan Pulau Laut. Baik, kita bergeser nih ke proyek strategis daerah lainnya, yakni Jalan Poros Tengah Pak, Pulau Kalimantan, yang menghubungkan Kecamatan Mataraman, kemudian juga ada Kabupaten Banjar, bahkan nanti melewati Tapin dan puncaknya nanti di Kabupaten Tabalong. Seperti apa ini progresnya Pak Yasin? Tadi kan juga sudah disebutkan di awal, kita lebih spesifik bicaranya. Baik, untuk progres sendiri untuk tahun ini kita masih berprogres di pembebasan lahan. Kita bikin pembuatan DPPT, dokumen pengadaan perencanaan tanah, dari Matraman sampai ke Binuang. Kemudian yang Binuang sampai ke Tanjung kita masih berlanjut tuh FS ya, FS sama DED-nya. Kemudian nanti rencananya di 2027 dari DPPT itu sudah ketahuan angkanya, kurang lebih pembebasan lahan di kisaran mungkin sekitar 110-120 miliar. Baik. Dari Matraman ke Binuang dengan lebar 30 meter. Angkanya pembebasannya 120 miliar. Mudah-mudahan di tahun depan kita pembebasan lahannya. Sekaligus juga kita langsung pelaksanaan fisiknya untuk di tahun depan. Berarti saat ini masih DID dan pembebasan lahan. Ketika sudah selesai nanti di 2027 sudah mulai ada progresnya begitu. Fisiknya. Seperti apa mungkin Pak? Kita lebih detail lagi nih. Kebermanfaatannya lagi Jalan Poros Pulau Kalimantan ini Pak. Karena kan seperti kita sounding bahwasanya apapun yang telah dilakukan, proyek apapun, pembangunan apapun, endingnya juga untuk masyarakat kembali. Apa realistisnya Pak? Banu 6 ini kan kita proyeksikan di RPJMD itu adalah sebagai sentra produksi tanaman ya, padi, kebun ya. Dia adalah penghasilnya. Nanti berharap itu bisa
diolah kembali atau dikirim ke Batu Licin sebagai kawasan industri. Kami juga berharap di daerah di Bandung 6 itu khususnya ada kawasan industri seradang yang kita bangun, termasuk Tapin. Nah, kita tahu situ ada karet, ada padi, ada ternak ya. Siti Hawa lari di sana misalnya. Bagaimana budidaya itik ala bio itu yang terpadu. Jadi ada keseimbangan lah pembangunan kita. Jadi aksesibilitas ke Bandung 6 itu kan kita rasakan hari ini lumayan padat ya pada hari-hari tertentu, sehingga ini alternatif bagi masyarakat kita di Bandung 6 agar tidak terhambat dengan jalan yang hari ini masih berebut dengan beberapa angkutan barang yang masih menggunakan jalan Ayani itu. Jadi ini adalah opsi yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat tadi pemanfaatannya lagi bagi masyarakat. Jadi mobilitas orang dan barang bisa lebih lancar lagi. Dampaknya adalah aktivitas ekonomi kita di Bandung akan lebih bagus lagi ke depan. Dengan perbaikan infrastrukturnya tadi ya, jalan poros Pulau Kalimantan yang menghubungkan berarti lanjutan dari yang kemarin ya Pak, dari Mali-Mali itu sendiri ke Mataraman, kemudian juga Kabupaten Tapin, dan endingnya di Tabalong. Malah mungkin saya tambahkan sedikit, ke depan kalau nanti ada, kalau jadi ya, komitmen pusat, kita ingin wujudkan kereta api. Tapi sebenarnya itu sekedar wacana atau memang sudah ada kesepahaman atau seperti apa, Pak? Karena ini kan kereta api salah satu yang dinantikan masyarakat Kalsel, Pak. Itu Pak. sudah ada direktif presiden loh itu. Dan Menko AHY juga sudah beberapa kali. Ini dimulai dengan pembangunan di Kalimantan Utara nanti. Dan Kalsel itu sudah 15 tahun yang lalu sudah punya konsep itu. Segmen-segmen sudah, tinggal bagaimana pusat ini punya komitmen yang sama untuk daerah lain. Di Sumatera sudah punya ya, Jawa apalagi, Sulawesi juga, Kalimantan ini harus ada. Dan itu sudah di state oleh Pak Presiden, harus diwujudkan kereta api yang ada di Kalimantan. Baik. Itu. Tanggapannya seperti apa Pak selaku menanggapi yang kebermanfaatan aja nambahin tadi ya. Jadi Pak Gubernur tuh ngelihat Pak Aryadi makronya kan. Pak Gubernur tuh melihat keseharian yang pernah terjadi di Kalsel. Di tahun 2021 kita pernah kejadian banjir besar. Iya, betul. Jembatan putus di Matraman. Itu sangat mengganggu transportasi kita. Iya, mobilitas kita. Kita. Kita lewat Margasari jalannya kecil. Sedangkan poros tengah ini di Ayani. Iya, ini jalan yang urat nadinya kita. Angkutan besar semua lewat situ. Baik itu pangan, minyak, gas segala macam lewat poros tengah ini. Nah, kemudian juga kalau pada saat haul guru sekumpul, itu kalau sudah pada saat haul itu sampai 3 hari macetnya, sampai ke hulu sungai. Jadi dengan adanya jalur alternatif jalan lintas tengah ini, kalau ada apa-apa terjadi misalkan di jalan yang ada ini, jembatan rusak apa segala macam, ya itu tidak mengganggu arus transportasi yang ada. Jalan kita yang kita bangun ini kita desain ini jauh dari sungai, jauh dari sungai di tanah yang keras, sehingga ancaman terhadap banjirnya itu sangat sedikit dibanding jalan kita yang ada ini saat ini. Oke, sudah jauh-jauh, sudah ancang-ancang ya Pak. Iya, betul. Jalannya lebih aman daripada yang sudah kita jalani saat ini. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen ketiga karena kita juga akan bicara seperti apa sih Pak stadion bertaraf internasional yang dinantikan masyarakat yang rencananya akan dibangun di Lianganggang, Kota Banjarbaru. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di program The Talk Show yang merupakan kerjasama antara Duta TV dengan Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema mengurai fakta infrastruktur Kalsel, jembatan, pelabuhan, dan juga stadion. Masih bersama dengan dua orang narasumber saya, yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan bersama dengan Kadis PUPR Kalsel. Di segmen ketiga awal, saya ingin menanyakan Pak kepada Pak Kadis PUPR Kalsel, Pak Yasin Toib. Kalau kita lihat ya Pak, pengen banget semua jalan yang kita lewati, apalagi jalan poros ataupun kita kenal dengan Jalan Ahmad Yani ini mulus, lancar dan lain sebagainya. Seperti apa sejauh ini Pak pembangunan infrastrukturnya? Tadi sudah disebutkan ada jalan poros dan lain sebagainya, Pak Yasin. Baik, untuk ke jalan hulu sungai memang sementara ini kan jalan yang ada ini, jalan yang eksis itu kewenangannya di pusat. Tapi Pak Gubernur sendiri baik itu secara tertulis maupun secara lisan sering menyampaikan ke teman-teman di Kementerian PUPR agar bisa dibantu untuk pembangunan jalannya yang ada ini, pemeliharaannya. Alhamdulillah di tahun 2025 pusat ada memberi Inpres Jalan Daerah namanya. Inpres Jalan Daerah, setiap kabupaten kota dapat itu dengan tema ketahanan pangan ya. Jadi jalan-jalan yang menuju pusat-pusat ketahanan pangan. Itu kurang lebih kita dapat 200 miliar di tahun 2025. Di tahun 2026 ini kita mengusul lagi. Pak Gubernur juga bersurat lagi, bersurat ke kementerian dan juga langsung berbicara dengan Pak Dirjen, dengan Pak Menteri agar bisa dibantu lagi. Untuk pembangunan Inpres Jalan Daerah, biar kita bisa dibantu oleh Inpres Jalan Daerah. Kemudian provinsi sendiri sesuai dengan kewenangannya, kita membangun jalan lintas tengah. Lintas tengah itu kita koneksikan dengan jalan-jalan yang kita yang sudah ada. Kalau di Rantau itu ada Lingkar Binuang, jadi itu jalan kita ini terkonek dengan Lingkar Binuang, kemudian Lingkar Binuang terkonek lagi dengan jalan bypass Benderang yang merupakan pusat dari pemerintahan yang baru di Tapin. Kemudian kita konekkan lagi ke Kandangan, lintas Kandangan, kemudian Kaparkias di Barabai, kemudian di Balangan, terakhir di Tanjung. Itu terkoneksi dengan jalan-jalan yang akan kita bangun. Itu perencanaannya seperti itu. Baik, nanti 2027 bersurat kembali untuk masyarakat begitu ya Pak ya. Siapa sih yang tidak ingin pembangunan jalannya bagus begitu Pak? Sudah bebas hambatan, kemudian tidak ada berlobang dan lain sebagainya. Saya bergeser sedikit nih Pak, karena kita bicara soal jalan ya Pak ya. Ke Pak Aryadi, kalau kita lihat nih Pak, sekarang masyarakat memanfaatkan media sosial Pak. Ketika ada jalan rusak atau mungkin jembatan rusak, mereka heboh di media sosial. Seperti apa menanggapinya Pak? Apakah ini sebuah kritik kepada pemerintah yang juga langsung di ACC, disurvei dan lain sebagainya, atau malah menutup mata, Pak Aryadi? Ya, pemerintah tidak antipati dengan koreksi. Kalau koreksi, apalagi ketika ada jalan yang rusak terus diinfokan tuh pemerintah berterima kasih. Jadi semua memperhatikan gitu ya, dan itu pemerintah harus responsif untuk segera memperbaiki gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri ketika dia lewat satu jalan yang mungkin tanggung jawab baik itu pemerintah kabupatennya atau mungkin pemerintah provinsinya, ketika mereka merasa tidak nyaman, biasanya viral. Seperti itu. Seperti apa tanggapan Pak Yasin nih Pak? Di sisi lain membantu ya Pak ya, tapi di sisi lain ada yang nyengir juga sebenarnya. Silakan. Ya tadi memang kita namanya birokrasi kan, bicaranya pasti ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa kita campuri gitu. Artinya memang kewenangannya pusat, ya sudah pusat yang ngerjain, kita kewenangan provinsi ya provinsi yang ngerjain. Alhamdulillah kalau provinsi semua jalan kami pelihara. Setiap tahun setiap ruas itu kami anggarkan, baik itu yang rutinnya kalau ada misalkan lobang-lobang, atau pembersihan rumput samping kanan kiri, itu setiap ruas pasti kami jaga. Pasti kami jaga. Kalau untuk yang di pusat, ya tadi seperti yang kami sampaikan Pak Gubernur, ya baik secara tertulis maupun secara lisan sering menyampaikan ke pemerintah pusat, ini loh ada pemberitaan dari masyarakat tentang jalan yang merupakan kewenangannya pusat, tolong ini dibantu untuk dipelihara lah, biar bagus, biar tidak ada keluhan di masyarakat.
Baik, berarti pemerintah provinsi secara keseluruhan tidak tutup mata Pak ya, Betul. dengan komentar netizen yang tanda kutip maha benar di sini. Kita next lagi nih Pak ke stadion yang bertaraf internasional. Artinya kan ini pembangunan dinantikan oleh masyarakat. Saya ke Pak Yasin dulu. Seperti apa progresnya Pak di 2026? Kabarnya pembebasan lahan dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Yasin? Untuk saat ini sih kita progres di pembebasan lahan sudah karena ini skala besar. Pelaksanaan untuk pembebasan lahannya di BPN. BPN ditugaskan Kantah Banjarbaru ya, bukan di Kanwil. Jadi dari Kanwil diserahkan ke Kantah Banjarbaru dan ini sedang berproses. Kemarin kita minta legal opinion dari Kejati biar benar-benar kita tuh lebih pede ngerjakan pembebasan lahannya. Karena pembebasan lahan di Banjarbaru cukup kompleks, cukup rumit. Jadi perlu pendampingan dari pihak aparat hukum. Insya Allah target kita di bulan September-Oktober bisa selesai. Kita lelang mungkin untuk fisiknya tahun ini mungkin di sekitaran bulan Agustus, pertengahan Agustus atau September sudah mulai lelang untuk pembangunan fisik stadionnya. Baik, kita tunggu saja stadion yang memang dinantikan oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena bertaraf internasional, tidak main-main begitu. Pak Aryadi, bukan hanya sekedar pembangunan fisik nih Pak. Ketika sudah terbangun, apa mungkin goal yang ingin disampaikan oleh pemerintah provinsi di sini Pak untuk masyarakat? Apakah dengan adanya GOR di sini bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk para atlet, tapi masyarakat sekitar juga berlomba-lomba bisa dijadikan tempat wisata dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Aryadi? Tepat itu. Jadi ini kan bagian dari 5 misi gubernur ya, membangun manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlak mulia. Nah, di dalam itu ada pendidikan, kesehatan dan olahraga kepemudaan. Salah satu infrastruktur yang harus disiapkan adalah pembangunan stadion bertaraf internasional ini. Ada nanti ke arah ke sport city dan seterusnya. Jadi konsep awal itu kita ingin itu bukan hanya aktivitas olahraga semata. Betul. Ya. Nanti karena pasti sepi ya Pak ya. Di sekitarnya juga akan dibangun UMKM tumbuh berkembang, kemudian jadi destinasi wisata olahraga yang menarik bagi masyarakat. Makanya tempatnya harus strategis. Jadi gampang dijangkau beberapa arah, jadi sehingga nanti tidak terbengkalai seperti stadion-stadion yang di luar kita lah. Jadi begitu dibangun terus nggak ada aktivitas maka tidak bermanfaat. Nah ini kita mudah-mudahan dengan keberadaan ini, samping prestasi olahraganya bisa lebih meningkat lagi, tapi tadi bagaimana menghadirkan sumber daya manusia yang unggul tadi, sehat fisik dan jasmaninya, gitu harapannya. Supaya memang ketika dananya tidak sedikit begitu untuk membangun stadion bertaraf internasional. Jangan sampai ini tidak dimanfaatkan sedemikian rupa begitu. Kalau Pak Yasin, kalau kita bicara soal pembebasan lahan, setiap proyek pembangunan pasti ada pembebasan lahan. Apalagi misalnya pembebasan lahan ini memakan tanah masyarakat. Seperti apa Pak mengedukasinya begitu agar memang kepentingan pemerintah secara umum, kepentingan orang banyak ini lebih penting daripada kepentingan pribadi. Pak Yasin, ini menjadi sebuah tantangan juga. Silakan. Kebetulan waktu kita sosialisasi Pak Aryadi yang mimpin ya. Baik. Nanti ditambahkan ya Pak ya. Pak Aryadi yang mimpin, alhamdulillah masyarakat di sana mendukung. Semua setuju malah. Waktu kita tanya gimana setuju. Karena pertama ini pengembangan kawasannya. Dengan berkembangnya kawasan berarti di sekitar nanti akan kita bangun UMKM, ada hotel segala macam. Itu kan bertumbuh. Tanah-tanah yang dulunya mungkin tidak produktif, tidak produktif, tidur, lahan tidur. Dan posisi kita ini strategis gitu, posisi di tengah, karena memang sudah dirancang kita pikirkan berkaca dari pembangunan stadion-stadion lainnya yang agak jauh dari pemukiman, agak kayak misalkan di Kalimantan Timur itu agak jauh, jadi terbengkalai lah bahasanya. Kalau ini benar-benar di pusat pertemuan transportasi gitu, di situ ada bandara, ada pelabuhan, ada terminal, itu kemudian di sini ada Kabupaten Batola, Tanah Laut, Banjarbaru, Banjarmasin, posisinya di tengah. Tentunya ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk kemanfaatan stadion ini. Baik, karena memang kita tahu ya Pak ya, posisinya ini
posisi stadion yang bertaraf internasional di pusat kota. Artinya tempatnya memang strategis dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin Pak Asisten Bidang Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Aryadi menambahkan. Silahkan Pak. Betul, saya pada saat menyampaikan itu memberikan sesuatu yang tadi, bahwa ini bukan keinginan tapi kepentingan bersama. Sehingga masyarakat harus tahu paham itu, dan alhamdulillah nggak ada yang protes. Jadi kami sampaikan bahwa nanti ke depan kita seperti ini, kita akan coba menyiapkan infrastruktur olahraga yang modern lah, konsepnya berbasis ekologi dan seterusnya. Malah kemarin kita ingin kita minim pencahayaan listrik ya, ada solar cell dan seterusnya, sehingga nanti green building tadi, dan di sekitarnya itu akan tumbuh berkembang nanti pepohonan yang rindang gitu ya, UMKM bertumbuh di sana, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh di sana. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini dengan tema Begurai Fakta Infrastruktur Kalsel, Jembatan, Pelabuhan, dan Stadion. Kita jeda dulu, masih ada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, Begurai Fakta Infrastruktur Kalsel, Jembatan, Pelabuhan, dan Stadion bertaraf internasional. Stadion bertaraf internasional, itu yang memang diinginkan oleh masyarakat. Tapi ada komentar netizen Pak, komentar masyarakat di dunia maya, bahwasanya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini lebih mengutamakan stadion daripada perbaikan jalan ataupun infrastruktur jalan. Seperti apa tanggapan Pak Yasin? Iya atau tidak? Atau mungkin selaras dua-duanya? Iya. Stadion ini kan merupakan janji kampanye ya, janji dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur di kampanye beliau. Baik. Jadi ini masuk dalam visi misi kan akhirnya. Untuk jalan sini sebenarnya kita setiap tahun itu cukup banyak loh menganggarkan. Kurang lebih 200-300 miliar per tahun. Itu kita anggarkan untuk yang merupakan kewenangan kita ya. Kewenangan kita. Bisa dicek jalan-jalan kewenangan kita yang di hulu sungai, itu kondisinya insya Allah saya jamin pasti bagus lah. Yang kewenangan kami ya, kewenangan provinsi. Tapi memang yang di kewenangannya teman-teman di pusat, kota. Ya kabupaten kota, memang ya kadang-kadang, terutama yang di pusat ya, karena jalan kita ini cuma satu ya, jalan Ayani ini. Jadi kalau sedikit rusak itu udah sangat mengganggu, sangat mengganggu transportasi, sangat mengganggu kenyamanan, sehingga itu menjadi ribut lah, ketidaknyamanan masyarakat lah bahasanya seperti. Jadi dianggap tidak peduli, padahal itu kewenangannya pusat. Tapi kita juga tidak menutup mata gitu. Seperti yang ulun sampaikan berkali-kali, Pak Gubernur sering komunikasi dengan Pak Dirjen Bina Marga, dengan Pak Menteri PUPA, ini loh, ada di masyarakat rame. Jalan yang merupakan kewenangan kementerian rusak gitu. Imbasnya tahunya masyarakat itu gubernur gitu. Padahal kan kewenangannya di pusat. Tolong dibantu, tolong diperbanyak dana untuk preservasinya, pemeliharaannya. Dan itu sudah dikomunikasikan dengan kementerian. Dari Pak Dirjen sendiri, Dirjen Bina Marga, responnya baik. Alhamdulillah siap membantu untuk nextnya di tahun 2027 untuk preservasi di Jalan Ayani kita ini.
Baik, berarti dua-duanya jalan. Satu Dua-duanya. janji politik memenuhinya Ya. kemarin ya saat kampanye, dan satunya memang kewajiban begitu ya untuk pemeliharaan jalan. Kita bicara soal SDM unggul, yang salah satunya juga dari visi-visi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Muhyiddin dan Pak Hastur. Seperti apa Pak dengan kaitannya pemanfaatan stadion ini? Karena kita inginkan kan stadion bertaraf internasional bukan hanya sebagai ajang kompetisi, bukan hanya untuk atlet, tapi untuk seluruh masyarakat di sana. Silakan Pak Aryadi. Jadi kalau dikaitkan dengan jasmani rohani ya. Jadi orang tuh tidak hanya otak saja yang pinter gitu ya, tapi dia harus sehat, gitu ya. Dia punya nilai spiritualnya juga harus value-nya ya. Jadi antara rohani, jasmani dan itu kecerdasan emosional juga harus dibangun. Nah, makanya ini tidak berdiri sendiri, stadion tidak berdiri sendiri. Ketika ingin menghadirkan SDM yang unggul, dia ada terkoneksi dengan pendidikan, kesehatan juga. Jadi ini salah satu sistem yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Hari ini kita tahu ada sekolah Garuda, ya. Kemudian ada sekolah rakyat juga itu bagian dari menghadirkan SDM yang unggul. Dan ini antara pusat dan daerah sudah terkoneksi terkoneksi dan ada kolaborasinya. Jadi unggul dalam arti dia tidak hanya cerdas dari sisi otak, tapi dia harus secara emosional juga harus kecerdasan emosional, emotion quotient-nya, intelijensi quotient-nya, dan spiritual kecerdasan spiritual juga harus didorong. Tiga pilar tadi, sehingga menghadirkan manusia yang sempurna dan unggul tadi. Nah, itulah cita-cita Pak Gubernur kita. Ya. Baik dari segi emosional, kemudian juga dari fisiknya, dan juga dari otaknya. Pak, kita bergeser sedikit nih karena segmen terakhir begitu ya, saya ke Pak Aryadi lagi. Banyak yang bilang Pak, ada kecemburuan sosial di wilayah-wilayah, katakanlah di wilayah sini tidak pernah mendapat proyek strategis daerah, atau wilayah sini lebih diutamakan. Seperti apa tanggapannya Pak? Apakah sejauh ini pemerintah Provinsi Kalsel ini hadir di tengah masyarakat secara merata Pak untuk program pembangunannya? Silakan Pak. Saya di Bapeda waktu itu melihat bahwa konsep pemerataan itu hadir, ya. Merata dalam arti ada keberpihakan juga, ada keadilan dari sisi ininya juga. Jadi sebenarnya tidak ada nuansa, tidak ada niat yang dari awal tuh ingin daerah sini aja gitu ya. Enggak ada. Jadi masyarakat yang kita dorong ini kan tidak hanya masyarakat satu sisi saja, semua masyarakat kita. Yang memilih beliau juga bukan satu daerah saja. Jadi ada hal yang sifatnya banyak di sini, kurang di sini, itu relatif lah ya. Tergantung potensi yang ada. Contoh dari Banu Anam itu punya potensi pertanian yang luas. Padi yang harusnya jadi swasembada pangan, mereka harus kita dorong untuk menghadirkan swasembada pangan yang luar biasa juga di sana. Dan di zona lain ada tuh Banu Anam, ada Banjar Bakula, itu jasa perdagangan sebenarnya, ya. Dihadirkan pembangunan stadion ada di sini, dan di Saijan Bersujud itu adalah kawasan industri hilirisasi. Jadi mereka berkembang sebenarnya dari konteks bagaimana sawit diolah jadi B50 itu sesuai dengan potensinya. Jadi secara umum sih tidak ada niat yang membeda-bedakan ya. Sama lah semuanya masyarakat Kalsel, masyarakat Banua ingin tumbuh bersama. Makanya di tagline Pak Gubernur kan bekerja bersama merangkul semua, itu adalah satu tagline yang membawa kita bersama untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan yang bersama gitu. Tidak ada tujuan itu berhasil kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Apalagi parsial gitu ya. Tidak ada holistik antara satu kabupaten kota dengan yang lain. Harus dibangun bagaimana interkoneksi antara kabupaten kota yang lain. Baik, tidak sendiri-sendiri, namanya juga 13 kabupaten kota. Setidaknya ke-13 kabupaten ini bisa bersinergi. Terakhir Pak, karena durasi kita yang singkat, saya akan mendengarkan closing statement dari Bapak Kadis PUPR Kalsel, Bapak Insinyur Muhammad Yasin Thoib, STMP. Silakan Pak, closing statementnya. Konektivitas itu merupakan sesuatu yang harga mati ya. Karena dengan konektivitas itu akan membangun kemudahan transportasi, kemudahan kita melancarkan arus barang dan jasa, sehingga ini perlu kita bangun infrastruktur dasarnya.
baik itu jalan, baik itu jembatan, sehingga Kalsel sesuai dengan visi misinya Pak ya, jadi gerbang logistik nasional itu bisa terwujud. Nah itu dia konektivitas yang menjadi salah satu utamanya begitu ya Pak ya. Closing statement dari Kadis PUPR Kalsel Pak Muhammad Yassin Thohib. Kita akan sama-sama mendengarkan pemirsa seperti apa closing statement dari Pak Aryadi Nur. Silakan Pak, sesuai tema kita pada hari ini. Baik, hari ini bicara konektivitas ya. Ini adalah tugas yang tidak gampang ya. Di sela-sela hiruk pikuknya dinamika global ya. Ada konflik di internasional, tentunya pasti akan berimbas ke daerah ya. Tapi kita tidak mau lah, kita ke depan harus optimistik. Apa yang harus kita buat adalah mari kita bekerja bersama, merangkul semua tadi tagline-nya. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Mari dukung pemerintahan hari ini. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya memakmurkan kita bersama. Jadi kalau ada hal hal yang kecil yang itu jangan terlalu didramatisir, yang justru menjadi bumerang ke kita semua. Jadi sekali lagi pemerintah tidak ada niat yang ingin menyengsarakan, tapi justru mensejahterakan. Tapi cara mencapai itu harus kita lakukan mungkin secara bertahap ya. Kemudian dilakukan secara bersama-sama. Kalau saya menyebutnya antara bagaimana sinkronisasi pusat, pemerintah, provinsi dan kabupaten itu adalah secara vertikal dia harus sinergi. Tapi secara horizontal dia harus ada semacam sinergitas ya. Kalau bisa program, ada cross cutting program yang nyata, kolaborasi antara satuan kerja perangkat daerah gitu ya, dengan stakeholder, dengan akademisi, Forkopimda, itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Tanggung jawabnya sama. Kita bagian dari tanggung jawab bersama tadi. Jadi sekali lagi ini adalah tugas kita bersama, bagaimana 4 tahun ke depan itu sukses bersama, bekerja bersama. Dan terlihat hasilnya ya Pak ya, karena memang yang kita inginkan segala proyek pembangunan yang kita bahas tadi, kemudian juga ada pembangunan jembatan, ada poros, kemudian juga ada stadion, ada pelabuhan Mekar Putih ini yang ditarget insya Allah akan selesai 2029, akan kita kawal terus ya Pak ya, karena dampaknya bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi keutamaan adalah untuk kebermanfaatan bagi masyarakat. Terima kasih Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Insinyur Aryadi Nur SMSI, kemudian juga bersama dengan Pak Kadis PUPR Kalsel, Bapak Insinyur Muhammad Yassin Thohib STMT, bicara soal mengurai fakta infrastruktur Kalsel, jembatan, pelabuhan, dan stadion. Semoga dialog kita kali ini yang juga kerjasama antara Duta TV dan Kominfo bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tidak berani.